Selamat datang di Imron Komis, selamat menikmati novel. Aku pewaris konglomerat, semoga bahagia selalu. Bab 831 Cara terbaik melawan Bank Merchant. Morgan memandang semua orang dan terus bertanya, kalau begitu, aku akan bersaing untuk proyek Metro Line 8 sekarang. Apa kalian keberatan? Kami tidak keberatan, Tuan Muda Morgan. Ya, kami tidak keberatan. Semua orang menjawab tanpa berpikir panjang dari menggelengkan kepala mereka setelah mendengar pertanyaan Morgan. Morgan memandang semua orang dan berkata, baiklah, karena tidak ada yang keberatan, maka masalah ini aku anggap selesai. Mulai hari ini, tidak peduli berapapun harga yang dibayar perusahaan dan berapa banyak sumber daya yang terbuang, kalian tetap harus mendapatkan proyek Metro Line 8 itu bahkan jika itu berarti kita harus kehilangan banyak uang. Semua orang menjawab dengan cepat, mengerti, Tuan Muda Morgan. Namun, setelah Rizaldi ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada Morgan dengan lembut, Tuan Muda Morgan, bagaimana jika pada akhirnya kita tidak mendapatkan proyek ini? Morgan menjawab Rizaldi dengan santai, aku sudah mengatakan bahwa kalian harus memenangkan proyek ini dengan segala cara, jadi tidak ada yang namanya tidak bisa mendapatkan proyek ini. Rizaldi memandang Morgan dengan tatapan tak berdaya, dia juga tidak berani melanjutkan bicara. Morgan memandang semua orang dan berkata pelan, baiklah, aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Jika tidak ada lagi yang perlu dibahas, mari kita akhiri rapat ini. Setelah mendengar perkataan Morgan, para pemegang saham di ruang rapat merasa lega dan buru-buru mengemasi barang-barang mereka untuk pergi. Mereka langsung mengemasi barang-barang dan bersiap untuk pergi dari sini. Mereka tidak mau lagi tinggal di ruangan ini. Di mata orang-orang ini, ketua dewan direksi yang baru dilantik bukanlah orang bodoh yang tidak punya kemampuan. Sebaliknya, mereka menganggap Morgan lebih seperti seorang pemuda kejam yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia seperti orang jahat yang suka melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Jika ada perselisihan, dia akan langsung mengembalikan saham orang-orang ini. Para pemegang saham ini sama sekali tidak bisa melawannya. Sesaat kemudian, semua pemegang saham di ruang rapat meninggalkan ruang rapat. Saat ini, hanya Morgan, Johnson dan Tamara yang tersisa di ruang rapat. Johnson menoleh ke arah Tamara dan berkata, Tamara, keluarlah dulu. Ada yang ingin aku bicarakan pada Tuan Muda Morgan berdua. Baik, Pak Johnson. Tamara mengangguk tepat setelah mendengar kata-kata Johnson, lalu berbalik dan segera keluar dari ruang rapat. Setelah Tamara pergi, Johnson menandang Morgan dengan senyum tipis di wajahnya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Morgan, penampilan Anda hari ini benar-benar mengejutkan saya. Aku hanya mencoba menakut-nakuti para pemegang saham ini. Aku tahu aku tidak lebih dari boneka di mata para pemegang saham, itu sebabnya mereka keberatan aku bersaing untuk proyek Metro Line 8 seperti ini. Jika aku tidak menakut-nakuti mereka tidak akan terlalu patuh padaku dan justru memandang rendah diriku, jawab Morgan sambil tersenyum. Johnson berkata dengan suara rendah, bagus sekali, Tuan Muda Morgan. Setidaknya, setelah Anda mengambil alih perusahaan, para pemegang saham ini bisa lebih patuh pada Anda. Morgan menatap Johnson dan menjelaskan, Pak Johnson, jangan terlalu khawatir. Untuk saat ini, aku tidak berniat mengambil alih perusahaan ini. Kamu akan tetap membantuku mengelolanya hingga beberapa waktu ke depan, lagi pula, aku tidak mengerti banyak hal tentang perusahaan. Johnson berkata dengan perlahan, Tuan Muda Morgan, Anda bisa mempelajari apa yang tidak Anda ketahui. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh Pak Chandra. Keberadaan saya di sini hanya untuk membantu Tuan Muda Morgan mengambil alih hal-hal ini. Begitu Tuan Muda Morgan dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, saya dapat sepenuhnya mundur. Morgan hanya bisa tersenyum setelah mendengar kata-kata Johnson. Kemudian dia berkata dengan lembut, jika kamu sudah mencapai usia pensiun, aku akan membiarkanmu pensiun, tetapi kamu harus menunggu sampai aku dapat memulihkan Bank Merchant. Jika kamu ingin pensiun sekarang, aku tidak akan membiarkannya. Hahaha, Johnson tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Morgan. Sebenarnya Johnson sangat senang melihat Morgan seperti ini hari ini. Hal yang sangat dia tunggu adalah saat di mana Morgan mau berinisiatif mengelola perusahaan. Dia tidak pernah ingin memaksa Morgan untuk campur tangan dalam urusan perusahaan. Dia merasa jika hal-hal ini dipaksakan pada Morgan, itu akan membawa banyak tekanan pada Morgan secara tidak terlihat.
Semakin dia memaksa Morgan, semakin Morgan akan membenci hal-hal ini. Morgan bertanya kepada Johnson dengan lembut, "Baiklah, mari kita mulai membahas bisnis. Apa kamu tidak penasaran mengapa aku ingin mengerjakan proyek ini?" Johnson bertanya pelan, "Karena orang-orang di bank merchant, kan?" "Ya, itu karena bank merchant." Morgan mengangguk pelan. Johnson memandang Morgan dan bertanya, "Tuan Muda Morgan, ceritakan tentang pernikahan Anda saat ini." Morgan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Kudengar kamu mencuri proyek ladang minyak dari Sheila beberapa waktu lalu dan Sheila menderita kerugian besar karena proyek ini. Apa hal itu benar adanya?" "Ya." Johnson langsung mengangguk. Morgan menyipitkan mata ke arah Johnson dan bertanya, "Kudengar sekarang Sheila sedang fokus pada proyek kereta bawah tanah. Jika kita mendapatkan proyek kereta bawah tanah, apa yang akan terjadi pada Sheila?" Johnson berkata perlahan, "Sheila hanyalah penanggung jawab bank merchant di Provinsi Jawa Timur. Jika dua proyeknya gagal berturut-turut, bank merchant akan menderita kerugian besar dan posisi Sheila sebagai penanggung jawab akan hilang." Pesat Morgan berkata perlahan, "Benar, jika proyek ini benar-benar dapat mengancam posisi Sheila sebagai penanggung jawab, maka Sheila pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan proyek ini. Jadi, solusinya sangat sederhana. Tidak peduli kita menyerah sebelum hasil penawaran keluar atau setelah kita mendapatkan proyek, Sheila pasti akan melakukan segala cara untuk mengambil proyek ini dari kita." Johnson memandang Morgan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Morgan memandang Johnson dan berkata dengan sangat jelas, "Namun, apapun pilihan yang dibuat Sheila, dia perlu menghubungi grup Hitop karena kita adalah musuh terbesarnya. Aku pun hanya punya satu syarat untuknya, yaitu mereka harus meminta Sheila berbicara langsung denganku tentang hal ini." Johnson menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, "Tuan Muda Morgan, sebenarnya Anda membuang banyak energi karena Anda hanya ingin bertemu Sheila, bukan?" "Ya, selama aku bisa bertemu Sheila, aku akan mengetahui identitas aslinya. Dengan cara ini, kita bisa menemukan cara terbaik melawan bank merchant." Morgan mengangguk pelan. Morgan telah memikirkan cara untuk menghadapi bank merchant. Namun, bank merchant adalah organisasi yang terlalu misterius. Bahkan jika orang itu adalah penanggung jawab suatu wilayah, Morgan hanya bisa mengetahui namanya. Ini juga mengarah pada fakta bahwa bank merchant selalu berada dalam kegelapan tidak peduli kapanpun itu, sedangkan Morgan selalu berada dalam pengawasan mereka. Jika terus seperti ini, tidak mungkin Morgan berurusan dengan bank merchant karena dia sama sekali tidak tahu siapa musuhnya. Dia juga tidak bisa menangkap berita apapun tentang bank merchant. Namun saat ini, proyek kereta bawah tanah adalah terobosan terbaik untuknya. Bab 832 mengandalkan diriku sendiri. Di ruang rapat, Johnson mengangguk dengan lembut setelah memahami maksud Morgan, lalu berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, menurut saya cara Anda ini bisa digunakan. Begitu kita benar-benar bisa mendapatkan proyek Metro Line 8, saya rasa Sheila pasti tidak akan bisa duduk diam. Lagi pula, Sheila baru saja mengambil alih posisi penanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya, tetapi tidak ada pencapaian sama sekali setelah Sheila mengambil alih. Dengan cara ini, bank merchant mungkin akan merasa tidak puas dengan pekerjaan Sheila." Morgan tersenyum setelah mendengar kata-kata Johnson, lalu berkata dengan lembut, "Menurutku, berdasarkan cara berpikirmu, kamu sudah memikirkan cara ini, bukan? Lagi pula aku sudah lama mengenalmu, tentu saja sedikit banyak aku tahu bagaimana karaktermu." Johnson tidak menyangkalnya. Dia menatap Morgan dan mengangguk dengan lembut, "Ya, Anda benar Tuan Muda Morgan." Morgan bertanya pada Johnson dengan bingung, "Kamu telah memikirkan cara ini, tetapi kenapa kamu tidak berpikir untuk menggunakannya? Jika kamu menggunakan cara ini sejak awal, mungkin tidak akan terlambat bagi kita untuk memenangkan proyek tersebut." Johnson berkata perlahan, "Walaupun saya sudah berpikir demikian, saya bukanlah ketua dewan direksi perusahaan ini, saya hanyalah seorang bawahan Tuan Muda Morgan. Arti keberadaan saya di sini adalah untuk membantu Anda menjalankan perusahaan ini dengan baik, bukan untuk berurusan dengan orang-orang di bank merchant. Jika saya menggunakan cara ini untuk menghadapi Sheila, resikonya akan sangat tinggi meskipun efeknya sangat bagus. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Saya juga tidak bisa memaksa Anda untuk membuat keputusan seperti itu. Saya sudah senang hanya dengan mendengar Anda ingin mengadakan rapat umum pemegang saham." "Begitu ya, aku mengerti." Morgan mengangguk. Kemudian,
Dia ragu-ragu beberapa saat dan bertanya dengan lembut, "Kalau begitu, apakah menurutmu akan sulit bagi perusahaan kita untuk mendapatkan proyek ini?" Johnson memandang Morgan dan berkata, "Pasti ada beberapa kesulitan, Tuan Muda Morgan. Lagi pula, kita berada selangkah di belakang yang lain. Selain itu, ada begitu banyak perusahaan yang ingin bersaing untuk proyek ini kali ini. Bahkan jika perusahaan kita mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya kita untuk proyek ini, kecil kemungkinan kita bisa mendapatkan proyek ini 100%. Sorot mata Morgan terlihat cemas saat mendengar kata-kata Johnson. Dia tahu jika Johnson mengatakan demikian, itu berarti tidak mudah untuk mendapatkan proyek ini. Johnson ragu-ragu, lalu menatap Morgan dan melanjutkan, "Tuan Muda Morgan, jika Anda mengandalkan orang-orang di perusahaan ini untuk mendapatkan proyek tersebut, kemungkinannya mungkin tidak tinggi. Namun, jika Tuan Muda Morgan bergerak sendiri, mungkin kemungkinannya akan lebih besar." Morgan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu mengatakan itu?" Johnson berkata dengan tenang, "Tuan Muda Morgan, Anda mungkin tidak tahu bahwa bos perusahaan kereta bawah tanah di kota Surabaya adalah adik Juna. Anda mengenal Juna, bukan? Jika Anda dapat meminta Juna untuk membantu Anda berbicara, maka efeknya tentu saja akan berbeda. Lagi pula, yang memiliki keputusan akhir atas proyek ini adalah perusahaan kereta bawah tanah. Begitu kantor pusat kereta bawah tanah memutuskannya untuk kita, sekeras apa pun orang lain bekerja, itu akan sia-sia, hehe." Morgan tersenyum kecut. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan ketika mendengar ini, kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Tadinya aku berharap bisa mengandalkan orang lain menggunakan uang untuk mendapatkan proyek ini, tetapi pada akhirnya aku tetap harus mengandalkan diriku sendiri." Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara Morgan dan Juna. Alasan Juna membantu Morgan adalah hanya demi Semira. Jika Morgan ingin Juna membantunya, maka dia harus pergi ke Semira. Namun, Morgan tetap tidak mau memberitahu Semira tentang hal ini karena Morgan tidak tahu apakah Semira itu musuh atau teman. Terlalu banyak rahasia tentang Semira yang membuat Morgan merasa Semira sangat berbahaya. Oleh karena itu, jika itu bukan pilihan terakhir, Morgan sama sekali tidak akan membiarkan Semira berpartisipasi dalam masalah ini. Morgan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan lembut kepada Johnson, "Baiklah, kamu harus mencoba yang terbaik terlebih dahulu untuk memperjuangkan proyek ini. Jika pada akhirnya kamu bisa mendapatkan proyek ini, tentu saja itu yang terbaik. Namun, jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan proyek ini, maka aku akan memikirkan cara lain." "Baik, Tuan Muda Morgan." Johnson mengangguk dengan lembut. Morgan berdiri dan menatap Johnson, lalu berkata, "Aku tidak punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu." Johnson menjawab, "Tuan Muda Morgan, saya akan mengantar Anda." Johnson dengan cepat berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama Morgan. Sementara itu, Tamara sedang menunggu Morgan di luar ruang rapat. Lagi pula, apa yang terjadi hari ini terlalu tidak nyata bagi Tamara. Jadi, sepertinya Tamara memiliki banyak pertanyaan di pikirannya dan ingin bertanya pada Morgan. Ketika Tamara melihat Morgan dan Johnson keluar dari ruang rapat, dia bergegas menghampiri Morgan. Namun, saat melihat Johnson masih berada di sisi Morgan, tentu saja Tamara tidak berani angkat bicara. Morgan menoleh untuk melihat ke arah Tamara, lalu berkata dengan lembut, "Kak Tamara, ini sudah siang, bagaimana kalau aku mengajakmu makan?" Tamara tercengang saat mendengar perkataan Morgan, lalu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Baik." Johnson adalah pria yang cerdas, dan dia tahu Morgan pasti ingin mengatakan sesuatu kepada Tamara. Jadi, setelah mengantar Morgan keluar dari perusahaan, dia pun pergi dan kembali ke perusahaan. Sementara itu, Morgan dan Tamara memilih restoran yang berada di sekitar perusahaan secara acak. Kemudian, mereka pun duduk di sebuah ruangan di restoran tersebut. Morgan berinisiatif menyerahkan menu kepada Tamara dan berkata padanya sambil tersenyum, "Kak Tamara, silakan pesan makanan kesukaanmu." Sebenarnya, Tamara sedang tidak ingin memesan makanan sama sekali saat ini. Yang dia pikirkan hanyalah identitas Morgan. Jadi, dia hanya memesan beberapa hidangan, dan menyuruh pelayan pergi. Setelah pelayan pergi, Tamara menatap Morgan dengan sorot matanya yang tampak sedikit gugup. Dia mulai membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Pada saat ini, Tamara memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Morgan. Namun,
Meskipun sekarang Xgia benar-benar memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Morgan, dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Morgan bertanya pada Tamara sambil tersenyum, "Apa kamu mau mendengar ceritaku, Kak Tamara?" Tamara menatap kosong ke arah Morgan, lalu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, aku ingin mendengarnya." Setelah terdiam beberapa saat, Morgan mulai bercerita kepada Tamara soal warisannya dari Chandra Wiwangsa. Tentu saja, Morgan menghilangkan banyak cerita-cerita yang dia alami karena hanya ada beberapa hal yang bisa Morgan ceritakan kepada Tamara. Bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang menurut Morgan tidak akan ada gunanya jika Tamara mengetahuinya. Setelah Tamara mendengar apa yang dikatakan Morgan, ekspresi wajahnya tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Morgan akan mengalami begitu banyak hal. Di mata Tamara, hal-hal yang dialami Morgan ini bahkan lebih ajaib daripada drama TV. Bab 833 Pekerjaan Tamara. Morgan memandang Tamara yang ada di hadapannya dan bertanya sambil tersenyum, "Sekarang kamu pasti sudah mengerti kenapa tiba-tiba aku menjadi ketua dewan direksi di grup Hitop, kan?" Tamara menatap Morgan, lalu berkata dengan iri, "Ya, aku mengerti, aku mengerti." Kamu sangat beruntung bisa mewarisi warisan yang begitu besar." Saat mendengar itu, Morgan menghela napas dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Kamu mungkin berpikir aku beruntung, tetapi jika kamu benar-benar berada di posisiku saat ini, kamu mungkin akan menyadari bahwa beberapa hal tidak sebaik yang kamu pikirkan. Memiliki uang tidak berarti kamu tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Apa yang kamu katakan memang benar. Aku mungkin tidak tahu tentang apa yang dikhawatirkan orang kaya." Tamara mengangguk dan memandang Morgan dengan sangat serius, lalu kembali bertanya, "Kalau begitu Morgan, kenapa kamu mengangkatku menjadi asistenmu? Kurasa aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi asisten ketua dewan direksi sekarang ini." "Kurasa kamu punya kemampuan itu. Kamu punya kemampuan untuk menjadi asistenku, Kak Tamara." Morgan menjawab Tamara dengan santai, lalu melanjutkan, "Kak Tamara, sebenarnya pekerjaanmu relatif sederhana. Kamu tidak perlu memiliki tekanan psikologis. Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk memberitahuku apa yang terjadi di perusahaan. Adapun hal-hal lain, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain." Tamara hanya bisa tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata Morgan. Tatapan matanya terlihat bingung, lalu dia berkata, "Memberitahumu apa yang terjadi di perusahaan?" "Ya." Morgan mengangguk dengan lembut, lalu melanjutkan, "Begini, Kak Tamara, meskipun aku sekarang ketua dewan direksi perusahaan, perusahaan ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang mengenalku kecuali Johnson. Jadi, aku membutuhkanmu untuk membantuku memantau setiap pergerakan orang-orang di perusahaan ini. Apapun yang terjadi di perusahaan, kamu harus melapor kepadaku secepat mungkin. Sekarang kamu mengerti, kan?" Tamara mengedipkan matanya yang besar dan indah, lalu bertanya pada Morgan dengan lembut, "Kamu memintaku untuk mengawasi setiap pergerakan orang-orang di perusahaan ini?" "Ya, kamu bisa mengartikannya begitu." Morgan mengangguk. Saat ini, alasan sebenarnya Morgan mengangkat Tamara menjadi asisten ketua dewan direksi adalah ingin meminta bantuan Tamara untuk mengawasi semua orang di perusahaan. Lagi pula, Morgan tidak bisa tinggal di perusahaan sepanjang waktu. Ada banyak hal di perusahaan yang tidak diketahui Morgan, tetapi jika Tamara dapat membantunya memantau orang-orang di perusahaan tersebut, maka Morgan dapat memahami situasi di perusahaan secepat mungkin. Tentu saja, Morgan juga bisa mengetahui situasi ini dari Johnson. Namun, Morgan merasa apa yang dikatakan Yuda kepadanya tidak salah. Dia seharusnya tidak terlalu bergantung pada siapapun saat ini, sekalipun itu Johnson dan Hadi. Morgan tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Kalau tidak, begitu mereka berdua bekerja sama untuk mengkhianati Morgan suatu hari nanti, Morgan bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dalam berbuat baik, kita tidak boleh memiliki niat buruk untuk merugikan orang lain, tetapi kita juga harus waspada terhadap orang lain untuk melindungi diri sendiri. Morgan tahu kalimat pengingat sederhana ini. Oleh karena itu, Morgan kini berniat untuk mulai merekrut orang-orang di perusahaan untuk mengintai dan memberikan informasi padanya secara diam-diam mengenai situasi di perusahaannya. Morgan dan Tamara sudah saling kenal sebelumnya sehingga Morgan mengetahui karakter Tamara dengan sangat baik. Tamara juga seseorang yang bisa Morgan percaya, jadi wajar saja jika Morgan meminta Tamara melakukan pekerjaan itu. Tamara memandang Morgan dan sedikit mengangguk, lalu berkata,
aku mengerti maksudmu. Morgan memandang Tamara dan bertanya, jadi, bisakah kamu melakukannya dengan baik, Kak Tamara? Tamara berkata dengan suara rendah, aku akan mencoba yang terbaik, tetapi aku hanya khawatir setelah mereka tahu bahwa aku adalah asistenmu, mereka mungkin tidak akan memberitahuku beberapa hal. Morgan berkata perlahan, jangan khawatir, tidak ada yang memiliki keberanian seperti itu. Aku sudah menjelaskan bahwa mulai sekarang kamu berhak untuk berpartisipasi dalam rapat apapun. Selain itu, Pak Johnson juga harus memberitahumu tentang beberapa hal penting, dan kemudian kamu harus memberitahuku. Jika ada yang dengan sengaja menyembunyikan sesuatu darimu, berarti orang itu menyembunyikan sesuatu yang penting. Baguslah kalau begitu. Tamara mengangguk ke arah Morgan dengan lembut dan tampak lega saat mendengar kata-kata Morgan. Saat Morgan melihat ekspresi wajah Tamara yang masih terlihat sedikit gugup, dia dengan lembut menenangkannya. Aku tahu kamu akan mengalami beberapa kesulitan saat memulai pekerjaan ini, tetapi setelah kamu terbiasa dengan pekerjaan ini, kamu pasti bisa lebih santai. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tamara mengangguk ke arah Morgan dengan ekspresi sangat serius, lalu memandang Morgan dari atas ke bawah seolah-olah ragu untuk berbicara. Morgan bertanya pada Tamara dengan lembut, ada yang ingin kamu katakan? Tamara memandang Morgan dan ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya bukan apa-apa. Aku hanya merasa bahwa kamu sekarang telah banyak berubah. Tadinya menurutku, kamu hanyalah seorang murid sekolah biasa, tetapi aku tidak menyangka kamu akan berubah begitu banyak sekarang. Orang selalu berubah. Morgan menjawab sambil tersenyum, lalu menatap Tamara dan melanjutkan, Kak Tamara, kamu tidak perlu terlalu gugup atau sopan denganku. Di mataku, kamu akan selalu menjadi kakak seniorku. Aku tidak keberatan jika kamu memperlakukanku seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak terbiasa dengan sikapmu yang sekarang. Tamara tersenyum canggung ketika mendengar kalimat ini, lalu menyesuaikan suasana hatinya dan bertanya dengan lembut, kalau begitu Morgan, apa kamu masih berhubungan dengan Gibran sekarang? Morgan menjawab dengan santai, aku sudah lama tidak berhubungan dengan Gibran. Aku mengganti nomor ponselku ketika aku kuliah dan nomornya hilang. Setelah mengatakan itu, ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Sebenarnya, Morgan dan Gibran memiliki hubungan yang sangat baik ketika mereka di SMA. Hanya saja setelah masuk kuliah, Morgan dan Vivi menjalin hubungan. Namun, Vivi tidak terlalu menyukai Gibran, jadi dia memaksa Morgan untuk memutuskan hubungan dengan Gibran. Morgan selalu merasa bersalah pada Gibran karena masalah ini. Sekarang Morgan berpikir bahwa dia terlalu memberikan segalanya untuk Vivi saat itu, tetapi pada akhirnya dialah yang ditinggalkan oleh Vivi dengan kejam karena dirinya tidak punya uang. Oleh karena itu, terkadang meskipun kita telah memberikan segalanya untuk orang lain, kita tidak dapat memperoleh ketulusan orang tersebut. Ketulusan kita tidak berharga di mata sebagian orang. Di dunia ini, ada banyak orang yang jika kita memperlakukannya dengan baik, orang itu justru akan memanfaatkan kita dan akan meninggalkan kita setelah mendapatkan hal yang lebih baik dari orang lain. Jika ingin memberikan sesuatu pada orang lain, berikanlah secukupnya dan jangan berharap lebih pada orang lain. Tamara menatap Morgan dan melanjutkan, jadi, bisakah aku memberitahu Gibran tentang pertemuanku denganmu? Tentu saja bisa, aku sudah lama tidak bertemu Gibran, jadi aku merindukannya. Morgan menjawab dengan cepat, lalu menambahkan, tapi Kak Tamara, jangan beritahu Gibran tentang identitas asliku. Tamara mengerjapkan matanya dan bertanya dengan nada bingung, kenapa? Bab 834 Dua mahasiswa pindahan di mata Tamara. Morgan kini telah berubah dari orang miskin menjadi generasi kedua yang super kaya. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun juga, ketika seseorang menjadi kaya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu semua orang bahwa dia kaya, tidak peduli siapapun orang itu. Namun, Morgan justru sebaliknya. Morgan sangat ingin menyembunyikan identitasnya, dan ini benar-benar membuat Tamara merasa sedikit bingung. Hal tersebut mungkin karena Tamara tidak mengetahui apa yang dialami Morgan. Jika Tamara sekaya Morgan, dia tidak akan peduli jika orang lain tahu dirinya kaya. Dia justru akan memamerkan kekayaannya di semua sosial media agar semua orang mengenalnya. Padahal, jika semua orang mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya, pandangan semua orang di sekitar Morgan juga akan berubah. Selain itu,
Tidak akan ada siapapun yang berani memandang rendah Morgan apalagi memperlakukannya dengan buruk, tidak ada alasan. Aku hanya tidak suka terlalu banyak orang mengetahui siapa aku. Aku merasa jika semua orang tidak mengetahui identitasku, akan lebih nyaman bagi semua orang untuk bergaul denganku dan bersikap dengan normal, jelas Morgan dengan santai sambil memandang Tamara, lalu melanjutkan, seperti caramu bergaul denganku sebelumnya, Kak Tamara. Aku merasa sangat nyaman sebelumnya, tetapi saat kamu berbicara denganku seperti ini sekarang, aku merasa sangat tidak nyaman. Aku tahu itu bukan salahmu, lagi pula, kamu sudah tahu identitasku, jadi kamu pasti tidak akan bisa bergaul denganku seperti dulu. Oh, jadi begitu. Tamara menatap Morgan dan sedikit mengangguk. Morgan menatap Tamara dan berkata dengan lembut, biarlah Kak Tamara, berhenti membicarakan hal ini. Beritahu aku nomor ponselmu. Jika di lain hari kamu punya informasi tentang perusahaan, kamu bisa langsung meneleponku. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu juga bisa meneleponku. Tamara tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Morgan, lalu segera mengeluarkan iPhone terbarunya dan memberitahu Morgan nomor teleponnya. Meskipun sebelumnya Tamara hanya seorang karyawan kecil di grup Hitop, gajinya sangat tinggi. Selain itu, kondisi keluarga Tamara juga sangat baik. Jadi, apapun yang dia kenakan, dia selalu menggunakan merek terkenal. Namun, ketika Tamara melihat Morgan mengeluarkan ponsel yang harganya tidak melebihi 6 juta, ekspresi ketidakberdayaan muncul di matanya, kemudian dia berkata dengan lembut, Morgan, kamu sudah sangat kaya, kenapa kamu tidak membeli ponsel yang lebih baik? Bahkan jika kamu membeli ponsel paling mahal sekalipun, uangmu tidak akan langsung habis. Morgan menjawab sambil tersenyum, hehe, ponselku cukup bagus. Aku baru membelinya belum lama ini dan ini cukup nyaman digunakan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu sudah kaya, tetapi kamu begitu sederhana. Tamara memandang Morgan dan menghela napas tak berdaya, lalu memberitahu Morgan nomor ponselnya. Morgan mencatat nomor ponsel Tamara di ponselnya dan menelpon nomornya. Setelah bertukar nomor telepon dengan Tamara, Morgan mulai makan. Setelah mengobrol beberapa saat, Tamara menyadari bahwa Morgan sebenarnya tidak berubah sama sekali saat bersamanya, meskipun pria itu sangat mendominasi saat menghadapi para pemegang saham tadi. Morgan mengobrol dengan Tamara tentang masa lalu sambil makan, dan mereka terlihat seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Setengah jam kemudian, Morgan dan Tamara selesai makan. Tamara kembali ke perusahaan, sedangkan Morgan bersiap-siap untuk kembali ke Universitas Surabaya untuk kuliah. Lagi pula, Morgan sudah lama tidak datang ke kampus. Dia merasa Semira akan marah besar jika dia tidak ke kampus lagi hari ini. Morgan berdiri di pinggir jalan dan menghentikan taksi, Tatu pergi ke Universitas Surabaya. Ketika Morgan tiba di kampus, dia mendapati semua teman sekelasnya sudah ada di kelas dan perkuliahan sudah dimulai. Untungnya, kelas ini bukan kelas Semira, jadi Morgan dapat menyelinap masuk ke kelas melalui pintu belakang, lalu lari ke kursi di dekat Rian dan Raihan. Saat Rian dan Raihan melihat Morgan, ada kilatan keterkejutan di mata mereka. Rian berkata dengan suara rendah pada Morgan, "Bro, kamu masih ingat datang ke kampus untuk kuliah?" Morgan berkata tak berdaya, "Hehe, ada sesuatu yang harus aku lakukan akhir-akhir ini, itu sebabnya aku tidak datang ke kelas." Rian menatap Morgan dan melanjutkan, "Ku beritahu ya Morgan, kamu pasti akan mati. Sudah berhari-hari kamu tidak datang ke kelas, Bu Semira pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Morgan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, aku sudah meminta izin pada Bu Semira." Setelah ragu-ragu sejenak, Raihan bertanya kepada Morgan dengan rasa ingin tahu, "Siapa gadis yang membawamu pergi kemarin?" Morgan menjawab, "Hanya teman." Rian memandang Morgan dan tersenyum ambigu dengan ekspresi yang sangat C***L di wajahnya. "Benarkah kalian hanya teman?" Morgan berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Kami benar-benar berteman, bisakah kalian berdua berhenti bergosip seperti ini?" "Sebenarnya, Morgan, menurutku cukup normal jika kamu mencari lebih banyak pacar karena kamu sangat kaya. Lagi pula, generasi kedua yang kaya sepertimu pasti suka menjalin hubungan dengan beberapa gadis." "Kami bisa mengerti itu," ucap Rian sambil tersenyum. Morgan mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, "Apa yang kamu mengerti? Lebih baik kamu tutup mulut." Rian menatap Morgan dan melanjutkan, Morgan, apa kamu tahu bahwa ada 2 mahasiswa pindahan baru di
kelas kita. Morgan berkata dengan malas, entahlah, apa hubungan dua mahasiswa pindahan baru itu denganku. Ryan memamerkan giginya dan berkata, hehe, ku beritahu ya, dua mahasiswa pindahan ini sangat cantik. Setiap hari, beberapa mahasiswa datang ke kelas kita untuk mengungkapkan cinta mereka kepada kedua gadis ini. Tetapi kedua gadis ini tidak datang ke kelas hari ini. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu akan tahu ketika kamu melihat dua gadis itu, paras mereka sangat menyenangkan di mata para pria. Morgan memandang orang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Morgan tidak berbicara, Ryan mengeluarkan ponselnya, memasang earphone, dan memainkan game. Setelah itu, Morgan menatap dosen yang ada di depan kelas. Dosen ini tahu bahwa Morgan tidak datang ke kelas akhir-akhir ini dan telah melewatkan banyak kelas. Namun, prestasi akademik Morgan sebelumnya masih sangat bagus dan dia masih bisa mendapatkan beasiswa setiap tahun. Jadi, meskipun Morgan melewatkan beberapa kelas, itu tidak akan berdampak besar padanya. Walaupun Morgan kini telah mewarisi harta kekayaan Candrawiwangsa dan sangat kaya, Morgan tidak akan pernah meninggalkan pendidikannya. Morgan tahu bahwa apa yang ada di kepalanya sendiri adalah hal yang paling penting tidak peduli kapanpun itu. Hanya saja Morgan tidak lagi serius belajar dan keras pada dirinya sendiri seperti dulu. Selama dia bisa mencapai nilai standar, itu sudah cukup. Lagi pula, dia tidak membutuhkan beasiswa lagi sekarang, jadi dia tidak perlu memaksakan diri seperti sebelumnya. Tidak terasa, waktu kelas akhirnya telah berakhir. Morgan sedikit menggeliat, lalu bangkit untuk pergi ke kamar mandi bersama Ryan dan Rayhan. Namun, saat Morgan berdiri, dia melihat dua gadis berjalan masuk ke dalam kelas dengan anggun. Ketika Morgan melihat kedua gadis itu, Morgan tertegun sesaat dengan ekspresi yang sangat bingung di wajahnya. Bab 835 Tuan dan budaknya. Pada saat ini, salah satu dari dua gadis yang memasuki kelas Morgan mengenakan blus hitam di bagian atas, tubuhnya dan bawahan celana jeans panjang, ditambah dengan sepatu bermerek internasional yang membuat penampilannya terlihat sangat modis. Sementara gadis yang satunya mengenakan dress formal dari sifon putih yang sangat cocok dengan kulitnya yang seputih salju. Wajah Morgan tampak pucat setelah melihat kedua gadis tersebut. Mereka tidak lain adalah kakak beradik yang bernama Janisa dan Janita yang ingin ditawarkan oleh Bahran kepada Morgan di kapal pesiar sebelumnya. Padahal, saat itu Morgan sudah jelas-jelas menolak Bahran, tetapi Bahran salah memahami maksud Morgan. Dia justru merasa bahwa Morgan tidak bisa menerima kedua putrinya karena pacar Morgan, Laura, ada di sana. Demi merebut hati Morgan, Bahran langsung menguliahkan kedua putrinya ke Universitas Surabaya tempat Morgan berkuliah. Dia juga menggunakan relasinya untuk memasukkan kedua putrinya ke kelas Morgan. Perlu diketahui, identitas Bahran cukup istimewa, sehingga sangat mudah baginya untuk mengatur hal ini. Setelah Morgan melihat kedua gadis itu, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya karena tidak ingin Janita dan Janisa melihatnya. Usai melihat Janita dan Janisa, Ryan berkata kepada Morgan sambil menelan ludah dengan kasar, "Morgan, apa kamu melihat mereka? Kedua gadis itu adalah dewi baru di kelas kita. Banyak orang menyukai mereka. Apakah mereka cantik? Aku suka yang berbaju putih. Dia terlihat seperti peri, sungguh. Dan sangat indah dipandang mata." Di sisi lain, Morgan menundukkan kepalanya dan mengabaikan Ryan. Ketika Ryan melihat Morgan menundukkan kepalanya, dia segera mengulurkan tangan dan menarik Morgan sambil berkata dengan semangat, "Morgan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menundukkan kepalamu? Coba lihat, kedua gadis ini terlalu menggerahkan. Bagaimana bisa ada gadis secantik itu? Aku tidak tahian. Morgan, lihat mereka. Kamu akan menyesal melewatkan pemandangan yang begitu indah ini." Morgan mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah, "Ya, aku sudah melihatnya. Hentikan omong kosongmu." Pada saat ini, Morgan sangat khawatir Janisa dan Janita akan melihat dirinya. Namun, Janita yang seksi dan sangat cantik tetap menarik perhatian Morgan. Ketika Morgan meliriknya, gadis itu juga sedang melihat Morgan, jadi kedua mata mereka saling bertemu. Kemudian, wanita itu langsung berjalan menghampiri Morgan, sementara Janisa mengikuti di belakangnya. Sudah berakhir Morgan, mereka berdua mendengar apa yang baru saja aku katakan. Sepertinya mereka berjalan ke arahku, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika mereka tersinggung dan memarahiku karena aku membicarakan mereka?
Rian tampak gugup ketika melihat Janita dan Janisa berjalan menuju ke arahnya. Dia mengira mereka datang untuk menghampirinya. Tubuhnya pun gemetar dan dia tidak bisa menahan ketakutan dalam dirinya. Dia takut kata-katanya barusan telah menyinggung kedua gadis itu. Oleh karena itu, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Kalau begitu pergilah dan minta maaf pada mereka. Sana cepat, sebelum mereka benar-benar marah dan memakimu di depan teman-teman sekelas. Morgan tahu bahwa kedua gadis itu sudah melihatnya, ditambah lagi mereka benar-benar berjalan untuk menghampirinya saat ini, jadi dia memutuskan untuk meminta Rian menghadapi mereka berdua terlebih dahulu. Kurasa caramu boleh juga dilakukan. Aku harus minta maaf pada mereka dan menjelaskan pada mereka bahwa aku hanya mengagumi kecantikan mereka. Rian mengangguk dengan cepat. Kemudian setelah ragu-ragu sejenak, dia bergegas ke Janita dan berkata dengan suara rendah, "Nona, aku memang membicarakan kalian berdua, tetapi aku memuji kalian dan aku tidak pernah mengatakan hal-hal buruk tentang kalian. Jika kalian berdua berpikir bahwa aku minggir." Janita tidak memberi kesempatan kepada Rian untuk menyelesaikan kalimatnya dan langsung mendorong Rian. Rian hanya bisa terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata Janita. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Bukankah kalian berdua mengejarku?" "Minggir." Janita mengulurkan tangan dan mendorong Rian menjauh, lalu berjalan di depan Morgan. Sementara itu, Morgan duduk di sana tanpa berkata-kata. Suasana hatinya langsung memburuk karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Janita dan Janisa setelah ini. Selanjutnya, Janita dan Janisa membungkuk serempak kepada Morgan, lalu berkata dengan manis, "Halo, Tuan Muda Morgan." Morgan memandang kedua gadis di depannya dan langsung mengumpat, "Sial." Morgan awalnya ingin menghindari kedua gadis ini, tetapi dia tidak menyangka kedua gadis ini akan menghampirinya seperti ini. Satu demi satu mahasiswa laki-laki di kelas itu melihat ke arah Morgan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan. Semua jenis emosi campur aduk menjadi satu. Namun, yang paling terkejut adalah Rian. Dia tergagap dan bertanya pada Morgan, apa yang terjadi di sini? Apa kalian saling kenal?" Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Janita dan Janisa di kelas. Jika tidak, identitasnya bisa diketahui oleh mahasiswa seluruh kelas. Jadi, Morgan pun berdiri dan berkata kepada Janita dan Janisa, Kalian berdua keluar bersamaku." Janita dan Janisa langsung mengangguk dan menjawab secara bersamaan, "Baik, Tuan Muda Morgan." Morgan langsung keluar dari kelas, meninggalkan Rian dan mahasiswa lainnya di kelas dengan ekspresi bingung. Saat Morgan benar-benar menghilang dari kelas, semua mahasiswa di kelas mengepung Rian dan mulai menanyakan hubungan antara Morgan dengan Janita dan Janisa. Lagi pula, setelah kedua gadis itu dipindahkan ke kelas mereka bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang menyatakan cinta dan ingin menjadikan gadis itu pacar mereka, tetapi semua orang akhirnya ditolak. Apalagi sikap kedua gadis itu sangat dingin. Mereka bahkan tidak berbicara dengan mahasiswa lain di kelas. Namun saat ini, Janita dan Janisa sangat menghormati Morgan. Hal ini sungguh menakjubkan dan sulit dipercaya. Sangat menyenangkan menjadi orang kaya. Rian hanya memikirkan hal ini di benaknya karena dia tahu identitas Morgan. Dia mulai menebak-nebak apa yang terjadi di antara Morgan dan Janita dan Janisa. Hanya saja Rian tidak menjelaskan apapun kepada orang-orang di kelas. Dia tahu Morgan tidak suka membiarkan mahasiswa lain di kelas mengetahui tentang identitas aslinya. Di sisi lain, Morgan membawa Janita dan Janisa ke sudut koridor, lalu memandangi kedua gadis itu dari atas ke bawah. Dia bertanya dengan nada yang sangat putus asa, "Apa yang kalian berdua lakukan di kampusku? Bukankah aku sudah memberitahu kalian dengan jelas pada saat itu?" Janita menatap Morgan dan menjawab dengan takut-takut, "Tuan Muda Morgan, ayah kami meminta kami untuk datang ke sini. Mulai hari ini, Anda adalah majikan kami berdua. Kami adalah B***K Anda." Morgan seketika tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia mendengar kalimat ini. Dia bertanya dengan nada bingung, "Apa katamu?" Janita mengulangi kata-katanya, "Tuan, saya bilang, mulai sekarang Anda akan menjadi tuan bagi kami berdua." Saat ini, Morgan benar-benar hampir pingsan. "Kakak, tolong berhenti membuat masalah. Zaman apa ini? Mana ada tuan dan BK zaman sekarang? Tolong jangan main-main apalagi mengatakan omong kosong."
Janita berkata pada Morgan dengan serius, Tuan Muda Morgan, kami berdua tidak membuat masalah. Mulai sekarang, Anda adalah tuan dari kami berdua, kami tidak main-main apalagi mengatakan omong kosong. Bab 836 tidak manusiawi. Morgan memandangi kedua kakak beradik, Janita dan Janisa, di hadapannya, dengan ekspresi wajah yang sangat tidak berdaya. Apalagi apa yang dikatakan Janita kepada Morgan membuat Morgan merasa makin tidak nyamati. Janita mengatakan bahwa Morgan adalah tuan dari mereka berdua, sementara mereka berdua adalah B***K Morgan. Memangnya zaman apa ini? Bagaimana bisa masih ada orang yang mengatakan tentang tuan dan B***K? Meskipun Janita dan Janisa memang sangat cantik, Morgan tidak memiliki pemikiran lain pada mereka. Apalagi Morgan dan kedua gadis ini hanya bertemu 2 kali. Selain itu, Morgan merasa dia bahkan tidak mengenal Janita dan Janisa, kedua kakak beradik tersebut. Namun, saat ini Janita dan Janisa malah mengatakan bahwa Morgan adalah tuan mereka. Tentu saja Morgan merasa seperti ingin pingsan saja. Jika itu pria lain, saat mereka bertemu dengan 2 gadis yang berbicara seperti ini, mereka pasti akan sangat bahagia di hati mereka. Akan tetapi, Morgan bukanlah orang bodoh. Dia tahu dalam hatinya bahwa kedua gadis ini pasti memiliki tujuan lain untuk mendekatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan kemudian bertanya pada Janita sambil mengerutkan kening, katakan saja yang sebenarnya. Apa yang akan kalian berdua rencanakan saat datang ke kampus dan mendekatiku? Apa tujuan kalian? Janita menjelaskan kepada Morgan dengan sangat serius, Tuan Muda Morgan, kami berdua benar-benar tidak punya tujuan lain untuk mendekati Anda. Kami hanya ingin melayani Anda. Morgan berkata kepada Janita dengan sedikit kesal, tidak, kalian berdua sangat cantik dan kalian memiliki tubuh yang bagus. Ada begitu banyak orang yang menyukai kalian berdua, mengapa kalian berdua menggangguku? Aku sudah mengatakan bahwa aku sama sekali tidak tertarik dengan kalian berdua, jadi kalian berdua sebaiknya segera pergi dari sini, mengerti? Jangan ganggu hidupku lagi. Setelah Janita mendengar kata-kata Morgan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia kemudian berkata dengan lembut kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, sebenarnya kami berdua tidak ingin mengganggu Anda seperti ini. Tak satu pun dari kami ingin mengganggu Anda. Morgan tertegun sejenak dan bertanya, lalu kenapa kalian berdua tidak segera pergi? Janita pun menjawab dengan nada takut, Tuan, ayah saya yang mengatur semua ini. Ayah saya mengatur kami berdua untuk menjadi pelayan Anda dan menjadi teman sekelas Anda. Ayah kami menyuruh kami untuk melayani Anda dengan baik dan memperlakukan Anda sebagai tuan kami. Kami harus melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Saat Morgan mendengar perkataan Janita, jejak ketidakberdayaan muncul di mata pemuda itu. Dia kemudian bertanya lagi kepada Janita sambil mengerutkan kening, kamu yakin Bahran adalah ayah kandung kalian berdua? Ya, kami yakin. Janita sedikit mengangguk, lalu melanjutkan, tetapi kedua ibu kami hanyalah wanita simpanan ayah, jadi status kami sangat rendah dalam keluarga. Ayah saya telah membesarkan kami selama bertahun-tahun, untuk kemudian memberikan kami berdua sebagai hadiah kepada seseorang yang menurutnya sangat penting, dan ini adalah nasib kami berdua. Jika kami berdua tidak melakukan apa yang ayah kami inginkan, kami berdua dan ibu kami akan berada dalam bahaya, jadi kami berdua tidak punya pilihan sama sekali. Morgan memandang Janita, dan berkata tanpa daya, apakah Bahran ini manusia? Bahkan putrinya sendiri, dia rela memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah. Janisa, yang tidak pernah suka banyak bicara, akhirnya membuka mulutnya dan berkata kepada Morgan, ayah saya memiliki banyak anak haram. Kami perempuan dan kami tidak memiliki kelebihan kecuali wajah dan tubuh kami. Jika kami ingin bertahan hidup dalam keluarga besar seperti keluarga ayah saya, yakni keluarga Celino, kami tidak punya pilihan selain pergi ke sini dan menjadi B***K Anda. Janita juga segera menimpali, ya, sejak awal kami berdua ditakdirkan untuk diberikan kepada orang lain sebagai hadiah oleh ayah kami sendiri. Tuan Muda Morgan seumuran dengan kami dan terlihat sangat tampan. Yang paling penting adalah kami berdua berpikir bahwa Anda bukan orang jahat, Tuan Muda Morgan. Menjadi simpanan Anda pasti jauh lebih baik daripada diberikan kepada orang tua yang jahat oleh ayah kami. Setelah Morgan melihat bahwa Janita dan Janisia telah mengatakan yang sebenarnya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan isi hatinya, dan berkata dengan sangat emosional, ya, kalian berdua berpikir aku baik.
Berpikir lebih baik menjadi simpananku daripada pria tua itu, tetapi apakah kalian berdua pernah memikirkan perasaanku? Aku sudah punya pacar, aku juga sudah punya tunangan yang ada di luar negeri, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Kehidupan cintaku saat ini benar-benar kacau. Ketika aku memikirkan gadis-gadis itu sekarang, aku langsung merasa pusing. Jika aku menambahkan kalian berdua, lalu akan menjadi sebrengsek apa aku. Janita tersipu dan berkata dengan lembut pada Morgan, Tuan Muda Morgan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami tidak membutuhkan posisi apapun dan tidak satu pun dari kami akan membuat Anda kesulitan. Hubungi saja kami saat Anda membutuhkan kami dan kami dapat melayani Anda kapan saja. Morgan hanya bisa membeku sesaat ketika mendengar kata-kata Janita. Harus dikatakan bahwa kata-kata yang diucapkan Janita sangat memikat bagi pria manapun. Janita dan Janisa adalah gadis yang sempurna jika dijadikan simpanan, mereka berdua memiliki wajah yang cantik, tubuh yang seksi dan temperamen yang baik. Selain itu mereka juga tidak meminta kejelasan status seperti Laura. Bahran juga pasti sudah tahu mengenai hal ini. Dia merasa tidak akan ada pria yang bisa menolak kedua putrinya. Akan tetapi Morgan sama sekali tidak berniat mencari wanita simpanan lagi. Morgan sudah merasa sangat bersalah kepada Leona ketika dia menjalin hubungan dengan Chana dan Laura. Saat Leona kembali ke Indonesia nanti, Morgan tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan semua hal ini kepada Leona jika dia sampai ketahuan. Apalagi jika ditambah dengan kehadiran dua gadis ini, yakni Janita dan Janisa. Rasa bersalah Morgan terhadap Leona mungkin akan makin dalam. Morgan kemudian berkata kepada Janita dan Janisa dengan sangat serius, aku mengerti maksud kalian berdua, tapi aku bukan tipe orang yang kalian berdua bayangkan. Aku juga tidak punya ide untuk mencari wanita simpanan, jadi kalian berdua silakan saja jika ingin melakukan apapun yang kalian mau, dan jangan ganggu aku lagi. Apa kalian mengerti? Mata Janisa memancarkan sedikit kegugupan, lalu dengan cepat gadis itu berkata kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, kami tidak bisa pergi begitu saja. Morgan mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Janisa berkata dengan gugup, ayah kami mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kami berdua harus menjadi wanita Anda, Tuan Muda Morgan. Jika tidak, ayah kami akan membatalkan tunjangan hidup untuk ibu saya yang sekarang sakit parah. Setelah tidak ada tunjangan hidup dari ayah kami berdua tidak akan mampu membayar biaya pengobatan yang tinggi. Bagaimana Bahran bisa begitu tidak manusiawi? Morgan memandang Janisa dan Janita dengan tatapan bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, dan sama sekali tidak menyangka bahwa Bahran ternyata begitu gila dan kejam. Dia bahkan tidak akan melepaskan istri dan anak-anaknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melakukan hal keji seperti itu pada putrinya sendiri? Bab 837 hatinya terlalu lembut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sekejam-kejamnya seekor harimau, binatang itu tidak akan mau memakan anaknya sendiri. Bukankah harusnya hal yang sama berlaku juga pada manusia? Orang tua yang normal tidak mungkin tega menyakiti anak-anaknya. Morgan sama sekali tidak menyangka jika Bahran bahkan tidak pernah berniat untuk melindungi istri dan anak-anaknya, tetapi justru memanfaatkan mereka. Terkadang Morgan benar-benar tidak bisa memahami pemikiran orang-orang kaya tersebut. Bukankah seseorang bekerja keras untuk menghasilkan uang agar keluarganya bisa menjalani kehidupan yang baik? Namun orang-orang yang disebut kaya ini justru memilih mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya, atau bahkan istrinya, demi kepentingannya sendiri. Hal seperti ini sangat sulit untuk dimengerti. Janita sepertinya melihat apa yang ada di dalam benak Morgan. Gadis itu kemudian berusaha menjelaskan dengan lembut kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, Janisa dan saya tidak lebih dari anak haram bagi ayah kami. Kami berdua tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga. Saya tidak tahu berapa banyak anak haram seperti kami berdua, jadi wajar saja ayah kami melakukan ini. Ketika kami masih remaja, kami melihat banyak kakak kami yang diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, jadi kami berdua sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Setelah Morgan ragu sejenak, dia kemudian bertanya dengan lembut, lalu, apakah kalian berdua tidak pernah berpikir untuk melawan? Melawan? Janita menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan lirih, ketika kami masih kecil, salah satu dari kakak kami diam-diam menjalin hubungan dengan orang Tain, dia tidak mau menuruti permintaan ayah kami untuk menikah dengan generasi kedua yang kaya di kota Surabaya, dan dia berencana untuk kawin lari.
Akan tetapi dia berhasil ditangkap oleh orang suruhan ayah kami setelah melarikan diri kurang dari sebulan. Pacarnya kemudian menghilang, mungkin dibunuh oleh orang suruhan ayah kami. Jadi kakak tersebut terpaksa menikah dengan pria pilihan ayah kami. Pada akhirnya, dia sepertinya menderita penyakit mental. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Semua orang di keluarga sangat takut pada ayah kami, dan tidak ada yang berani menentang perintahnya. Ketika Morgan mendengar apa yang baru saja dikatakan Janita, ada kilatan miris di matanya, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Morgan tidak menyangka Bahran akan begitu kejam pada darah dagingnya sendiri. Janisa menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah pada Morgan, "Tuan Muda Morgan, kami berdua juga tidak mau melakukan ini, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, ini adalah perintah ayah kami." Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, "Kalau begitu, kalian berdua berikan aku nomor telepon Bahran. Aku sendiri yang akan memberitahu ayahmu nanti." Mendengar kata-kata Morgan, jejak ketakutan seketika muncul di mata Janisa. Dia dengan cepat melambaikan tangannya pada Morgan, dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa." Morgan mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa tidak bisa?" Janisa menatap Morgan dan menjelaskan, "Begini, Tuan Muda Morgan, ayah saya tidak mengizinkan kami untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Jika Anda menelepon ayah saya sekarang, maka ayah saya pasti akan marah." Setelah ragu-ragu sejenak, Morgan kemudian berkata dengan suara rendah, Kalau begitu biarkan aku saja nanti yang membayar biaya pengobatan ibumu, bagaimana? Tetapi dengan satu syarat, kalian berdua harus berhenti menggangguku." Janita berkata dengan nada memohon, "Tuan Muda Morgan, bisakah Anda membantu kami untuk sementara saja? Jika kami berdua meninggalkan Anda, maka kami akan diberikan kepada orang lain oleh ayah kami, jadi pada akhirnya nasib kami akan sama." Mendengar ini, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Morgan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu kalian berdua masih akan terus menggangguku, bukan?" Janita berkata dengan lembut, "Kami berdua berjanji tidak akan mengganggu Anda, selama Tuan Muda Morgan tidak mengusir kami." Morgan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Janita, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Kalau memang kalian berdua ingin tetap di sisiku, maka kalian boleh melakukannya. Akan tetapi aku ingin memberitahu kalian sesuatu dulu, kalian berdua tidak boleh mengungkapkan identitasku, dan jangan pernah memberitahu orang lain tentang hubungan kita. Apa kalian berdua mengerti maksudku?" Janita dan Janisa mengangguk cepat ketika mendengar kata-kata Morgan. Ada kilatan kegembiraan di mata mereka saat mereka berkata, "Kami mengerti, Tuan Muda Morgan." Morgan tampak sedikit gelisah, jadi dia menambahkan kalimat lain, "Baiklah, karena kalian berdua sudah mengerti, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Ingat, kalian berdua jangan pernah ungkapkan identitasku kepada orang lain. Kalau tidak, aku akan langsung menelepon ayah kalian dan memberitahunya untuk meminta kalian berdua meninggalkanku, mengerti?" Tuan Muda Morgan, jangan khawatir, kami berdua pasti tidak akan mengungkapkan identitas Anda, dan kami juga tidak akan memberitahu orang lain tentang hubungan kita, kata Janita dengan sangat serius. Morgan menghela napas pelan, lalu berjalan menuju kelas dengan langkah terburu-buru. Saat ini, Morgan merasa kedua gadis itu, Janita dan Janisa, sangat meski dari luar terlihat sangat memikat, tetapi sebenarnya mereka hanya dianggap sebagai alat oleh Bahran. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih hidup mereka. Morgan merasa bahwa jika dia mengusir kedua gadis itu sekarang, itu sama saja dengan mendorong mereka ke dalam neraka. Oleh karena itu, dia dengan lembut membiarkan kedua gadis itu untuk tetap berada di sisinya sementara waktu, baru kemudian dia akan meminta kedua gadis itu pergi. Adapun soal menjadikan kedua gadis ini sebagai simpanannya, Morgan tidak akan pernah mempertimbangkannya sama sekali. Meskipun kedua gadis itu sangat cantik, Morgan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ketika kedua gadis itu, Janita dan Janisa, melihat Morgan pergi, sebuah keterkejutan pun muncul di mata indah mereka. Janisa berkata, "Kak Janita, Tuan Muda Morgan ini sepertinya agak sulit untuk dihadapi kali ini." Pada saat ini, Janisa tampak seperti orang yang berbeda. Kepolosan dan keluguan sikapnya mendadak hilang dalam sekejap, digantikan oleh kelicikan dan kepuasan diri. Ekspresi wajahnya pun seketika berubah, tidak semanis dan wajahnya pun seketika berubah, tidak semanis dan menyedihkan seperti yang diperlihatkan sebelumnya. Memangnya kenapa jika dia sulit dihadapi?
Bukankah dia masih mau menerima kita berdua? J4 Nita melingkarkan kedua tangannya dan mencibir, lalu melanjutkan, selama Morgan membuat kita tetap bersamanya, berarti kita masih punya kesempatan. Kupikir Morgan akan langsung mengusir kita tadi, tetapi ternyata dia masih berhati lembut, kata Janisa dengan enteng. Sementara itu, Janita menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, ayah berkata bahwa Morgan ini bukan orang biasa, dan mungkin agak sulit untuk dihadapi. Tetapi jika kita bisa membuat Morgan terpikat, maka kita berdua tidak perlu khawatir tentang masa depan kita selama sisa hidup kita. Sebenarnya Morgan ini cukup tampan, tapi hatinya terlalu lembut, kata Janisa sambil merenung. Janita menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, Morgan sebenarnya hanyalah orang biasa. Dia sangat berbeda dari generasi kedua kaya yang lahir di keluarga besar, jadi jika dia berhati lembut kupikir itu hal yang wajar. Tapi tiba-tiba aku merasa sedikit tidak tega menipunya seperti ini, kata Janisa seraya menghela napas. Bab 838 Panggilan telepon dari Gibran, menipu dia. Janita tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata Janisa. Kemudian dia menggelengkan kepala dengan ringan, dan berkata, bagaimana bisa apa yang kita lakukan disebut menipunya? Memang benar kita berdua ingin menjadi wanitanya dan memang benar kita bersedia menjadi simpanannya. Kurasa kita tidak menipunya, kita hanya menggunakan kesempatan yang kita miliki untuk mengambil hatinya. Janisa membuka mulutnya untuk berbicara, Kak Janita, tapi. Tidak ada tapi. Janita membentak dengan dingin, lalu melanjutkan, Janisa, jangan lupakan identitasmu. Jika kita berdua tidak bisa masuk ke tempat tidur Morgan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Morgan adalah kesempatan terbaik untuk kita berdua, jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Janisa hanya bisa menghela napas pelan, lalu mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Kak Janita? Janita berkata perlahan, apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan dekati Morgan untuk sementara waktu, karena dia pasti sangat terganggu dengan kemunculan kita berdua, biarkan Morgan terbiasa dengan keberadaan kita berdua terlebih dahulu, lalu kita pikirkan cara untuk membuat jantungnya berdebar karena kita. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda saat dua gadis cantik seperti kita berkeliaran di sisinya setiap hari. Saat dia tergoda, sisanya akan mudah untuk dilakukan. Janisa ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, tapi kurasa Morgan tidak mudah tergoda. Jejak tekad seketika melintas di mata indah Janita, dan kemudian dia berkata, tidak ada laki-laki yang tidak bernafsu. Janisa, kita berdua tidak menginginkan uang atau status, jadi Morgan tidak bisa menolak kita berdua, kan? Kecuali dia bukan pria normal. Aku tidak bisa menemukan alasan apapun selain itu. Kuharap begitu. Janisa mengangguk sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat Janisa tidak berbicara, Janita kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Bahran. Setelah telepon berdering beberapa kali-kali, Bahran menjawab telepon dan bertanya dengan lembut, Janita, bagaimana keadaan di sana? Apa Tuan Muda Morgan setuju untuk menerima kalian? Ayah, Tuan Muda Morgan telah setuju untuk membiarkan kami berada di sisinya, tetapi dia sepertinya masih tidak mau berhubungan seks dengan kami. Tuan Muda Morgan ini bukanlah pria yang mudah tergoda, kata Janita pelan. Bahran berkata dengan sangat antusias, tidak masalah. Selama Tuan Muda Morgan bisa menerima kalian berdua, itu sudah merupakan hal yang bagus. Kalian berdua harus terus mencoba menciptakan beberapa kesempatan untuk berduaan dengannya, sebaiknya di hotel atau rumahnya dan kemudian berpakaian seksi. Aku yakin, jika Tuan Muda Morgan adalah laki-laki normal, dia pasti tidak bisa menolak inisiatif kalian berdua. Ya, aku mengerti. Ayah, jawab Janita dengan enteng. Bahran melanjutkan, baiklah, nak, jika tidak ada lagi hal lain, aku akan menutup telepon dulu. Jangan khawatir tentang hal semacam ini. Jika kalian berdua bersikap aneh, itu justru akan membuat Tuan Muda Morgan waspada. Baik, ayah. Janita mengangguk ringan, lalu langsung menutup telepon. Di sisi lain, setelah Morgan kembali ke kelas, tentu saja dirinya langsung diinterogasi oleh Raihan dan Rian. Apalagi penampilan Janita dan Janisa di kelas tadi memang terlalu berlebihan dan membuat para mahasiswa yang ada di kelas heboh. Akan tetapi, Morgan hanya membuat alasan dengan mengatakan bahwa ayah Janita dan Janisa bekerja sama dengannya dalam bisnis. Oleh karena itu mereka memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda Morgan dan bersikap begitu sopan padanya.
Baik Raihan maupun Ryan sudah mengetahui identitas Morgan, sehingga mereka tidak terlalu meragukan. Penjelasan Morgan. Kelas sore berakhir dengan cepat. Sepulang kuliah, Janita dan Janisa tidak terus mengganggu Morgan, melainkan langsung meninggalkan kampus dengan mengendarai Mercedes-Benz. Morgan, bersama Raihan dan Ryan, pergi membeli sesuatu di kantin kampus. Mungkin karena mereka tahu Morgan sangat kaya, sehingga Raihan dan Ryan sama sekali tidak sungkan. Mereka langsung menganggap Morgan sebagai tiket makan gratis, mereka berdua membeli apapun yang lebih mahal. Morgan sama sekali tidak peduli dengan uang sekarang. Apalagi sebelumnya Raihan dan Ryan memang sering mentraktir Morgan makan, jadi tentu saja Morgan tidak keberatan bahkan jika mereka mengajak makan di restoran yang mahal. Usai makan bersama, Raihan dan Ryan kembali ke asrama, sedangkan Morgan naik taksi menuju rumah Oscar. Akhir-akhir ini Morgan jarang datang untuk bertarung dengan Prakoso, dan dia khawatir kemampuannya akan menurun. Untuk itu, kali ini dia ingin datang untuk berlatih kembali dengan Prakoso. Namun setelah sampai di depan rumah Oscar, Morgan mendapati bahwa pintu rumah itu terkunci. Pak tua tidak ada di rumah. Dia sudah tua, kemana dia pergi, gumam Morgan dalam hati. Dia berdiri di depan pintu dengan kilasan ketidakberdayaan di matanya, lalu berteriak 2 kali ke arah halaman, tetapi tidak ada yang menjawab. Pak tua itu tidak mungkin kabur setelah mendapatkan bahan obatnya. Kan, gumam Morgan sekali lagi pada dirinya sendiri seraya mengerutkan kening. Dia lalu berdiri di gerbang halaman dan menunggu beberapa saat. Akan tetapi setelah mengetahui bahwa tidak ada yang datang, Morgan pun akhirnya memutuskan untuk naik taksi dan pulang. Setelah kembali ke Imperial Villa nomor 1, Morgan mandi sebentar, lalu menelepon Johnson untuk membahas lebih lanjut tentang proyek Metro Line 8. Seperti yang dikatakan Johnson sebelumnya, karena perusahaan Morgan terlambat memasuki penawaran, jadi sangat sulit untuk bisa bersaing dan memenangkan proyek ini sekarang. Setelah Morgan selesai berbicara dengan Johnson di telepon, ada kilatan kebingungan di mata Morgan. Dia merasa jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan proyek Metro Line 8 itu menggunakan orang-orangnya sendiri, maka dia hanya bisa meminta bantuan Semira. Semira adalah kartu terakhir Morgan. Jika bukan karena tidak ada pilihan lain, Morgan tentu saja tidak ingin melibatkan Semira dalam hal ini. Saat Morgan bersiap-siap untuk tidur, ponselnya tiba-tiba berdering. Morgan tidak bisa menahan keterkejutan saat mendengar nada dering ponselnya. Dia lalu mengangkat ponselnya dan melihat nomor asing tertera di layar. Sejenak Morgan merasa ragu, tetapi akhirnya dia pun menekan tombol jawab. "Halo, siapa ini?" tanya Morgan dengan nada penasaran. "Morgan, apa ini benar Morgan Bahtiar?" balas pihak lain di ujung telepon dengan nada yang sangat bersemangat. Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar suara itu, lalu bertanya dengan lembut, "Gibran." "Apa ini Gibran?" "Ya, ini aku." Gibran menjawab dengan gembira, lalu berkata, "Aku tidak menyangka ini benar-benar nomormu dan aku bisa berhubungan lagi denganmu. Aku mendengar dari sepupuku bahwa dia melihatmu pergi ke perusahaannya untuk wawancara hari ini. Aku tidak percaya pada awalnya, kemudian dia memberikan nomor ini padaku agar aku bisa bertanya langsung." "Haha, bukankah itu kebetulan, Morgan?" Morgan menjawab sambil tersenyum, "Hehe, iya, kebetulan sekali." Mendengar suara teman sekelasnya lagi, perasaan Morgan dipenuhi emosi bahagia. Gibran dulunya bisa dibilang sebagai salah satu sahabat Morgan, tetapi kemudian dia memutuskan kontak dan tidak pernah menghubungi Morgan lagi karena ulah Vivi, si gadis jalang yang merupakan mantan pacar Morgan. Gibran kemudian bertanya dengan nada gembira, "Kamu, sibuk apa sekarang?" Morgan berkata dengan ringan, "Menurutmu sibuk apa?" "Tentu saja aku hanya sibuk kuliah, haha." "Ya, benar juga kamu belum lulus. Kamu pasti sibuk dengan kuliahmu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku sedikit merindukanmu," kata Gibran secara langsung. Bab 839 bertemu teman lama. Ketika Morgan mendengar kata-kata Gibran, dia tersenyum tipis. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Gibran tampaknya masih memiliki karakter riang yang sama seperti sebelumnya. Dalam kesan Morgan, Gibran adalah pemuda yang baik dengan kepribadian yang blak-blakan. Ketika mereka masih duduk di bangku SMA, Gibran sering membantu Morgan. Prestasi akademiknya bagus, keluarganya baik, dan orang tuanya menjalankan bisnis. Oleh karena itu, keluarganya juga bisa dikatakan sebagai keluarga kelas menengah. Kali ini,
Gibran berinisiatif berbincang dengan Morgan tentang apa yang terjadi semasa di SMA dulu. Akan tetapi sebagian besar waktu, Gibran hanya berbicara sendiri, sementara Morgan hanya mendengarkan dengan tenang. Setelah mewarisi warisan Candrawiwangsa, Morgan tahu bahwa kepribadiannya sepertinya sudah banyak berubah. Terkadang, Morgan tidak bisa lagi mengatakan apa yang ingin dia katakan dengan lugas seperti sebelumnya. Morgan berbicara jauh lebih sedikit sekarang daripada sebelumnya. Entah apa yang membuatnya seperti ini. Akan tetapi Morgan tetap berusaha untuk bersikap normal seperti dulu terhadap teman-teman baiknya. Setelah membicarakan kenangan masa SMA, Gibran ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan lembut, Morgan, apa kamu masih menjalin hubungan dengan Vivi? Morgan menjawab pelan, tidak, aku sudah putus. Baguslah jika kalian sudah putus, tukas Gibran begitu dia mendengar jawaban Morgan. Menurutku kamu memang seharusnya sudah putus dengan Vivi sejak lama. Ketika kamu bersama Vivi, aku sudah tahu bahwa gadis itu bukan gadis yang baik. Ketika dia melihat pria kaya, aku yakin perasaannya padamu akan berubah. Orang biasa seperti kita sama sekali tidak bisa mengendalikan gadis seperti itu, dan aku lega mengetahui kamu sudah putus dengannya, lanjut Gibran dengan suara lantang. Hehe, ya, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan gadis seperti itu, jawab Morgan sambil tersenyum, lalu melanjutkan bertanya, apa kamu sudah punya pacar? Aku tidak punya pacar, jawab Gibran seraya menghela napas pelan, lalu melanjutkan, tetapi ada gadis yang aku suka sekarang. Aku sudah lama mengejarnya, tapi dia belum mau menerimaku sebagai pacarnya. Oh begitu, ucap Morgan sambil mengangguk dengan ringan, lalu melihat jam di ponselnya dan berkata dengan lembut, lusa adalah akhir pekan, dan aku tidak ada kelas. Bagaimana kalau kita bertemu? Ayo, aku juga ingin bertemu denganmu. Ketika Gibran mendengar kata-kata Morgan, dia setuju tanpa berpikir dan kemudian dia melanjutkan, aku dengar ada resort yang baru dibuka di Muara II di sebelah kota Surabaya, dan sepertinya ada pemandian air panas atau semacamnya, bagaimana kalau kita bertemu di sana saja? Kamu setuju? Oke, Morgan menyetujui tanpa berpikir, baiklah, kita sepakat bertemu di sana, ya. Kalau begitu, aku akan menghubungi teman sekelas kita lainnya. Aku juga akan memberitahu teman-teman yang memiliki hubungan baik dengan kita berdua. Kebetulan aku sudah lama tidak melihat mereka, mari kita semua berkumpul. Gibran sendiri memang sangat suka keramaian. Apalagi dia terbilang sangat populer saat masih sekolah, jadi bukan hal yang sulit bagi dia untuk menemukan informasi kontak dari banyak teman sekelas SMA, sementara Morgan tidak bisa melakukan hal itu. Oke, kalau begitu kamu bisa mendiskusikan waktu dan tempat dengan mereka. Aku akan mencari kalian nanti, kata Morgan sambil tersenyum, tidak masalah, aku akan menghubungimu ketika saatnya tiba, ujar Gibran sambil menyeringai dan langsung menutup telepon. Ketika Morgan melihat telepon telah ditutup, dia menghela napas panjang. Kemudian dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat. 2 hari kemudian, setelah Morgan dan Gibran sepakat untuk pergi ke Muara II bersama, Morgan pun berkemas dan naik bus dari kota Surabaya ke Muara II Sendirlan. Muara II terletak di sebelah utara kota Surabaya. Meskipun hanya sebuah daerah kecil, tetapi sebenarnya mirip dengan kabupaten. Masyarakat Muara II mengandaikan industri pariwisata untuk mencari nafkah. Muara II dikelilingi pegunungan dan sungai serta memiliki pemandangan yang indah, dan terdapat banyak resort di sana. Selain itu Muara II relatif dekat dengan kota Surabaya, sehingga hampir setiap akhir pekan banyak masyarakat kota Surabaya yang pergi ke Muara II. Saat ini, bus yang ditumpangi Morgan juga penuh dengan orang. Untungnya, Morgan datang lebih awal sehingga dia bisa mendapat tempat duduk. Jika saja dia sedikit terlambat, dia mungkin tidak akan mendapat tempat duduk dan bahkan hanya bisa berdiri. Sepanjang perjalanan, Morgan menikmati pemandangan di luar jendela bus, hingga akhirnya bus pun tiba di Muara II. Setelah Morgan turun dari bus, dia mengeluarkan ponselnya dan berniat untuk menelepon Gibran. Akan tetapi, tiba-tiba dia melihat beberapa orang berlari menuju ke arahnya, salah satunya adalah seorang pemuda tampan berkacamata. Pemuda tampan berkacamata yang berlari ke arah Morgan itu adalah Gibran, teman terbaik Morgan ketika masih duduk di bangku SMA. Setelah Gibran sampai di hadapan Morgan, dia memukul D*A Morgan dengan tinjunya, lalu berkata dengan penuh sukacita, Morgan, sudah lama kita tidak bertemu, senang sekali akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Pemuda lain dengan kulit sedikit gelap dan tubuh yang kekar juga berkata dengan sangat akrab,
Ya, Morgan, kamu yang paling dekat dengan Muara II, tetapi kamu yang terakhir datang. Apa-apaan kamu ini? Pemuda ini bernama Arjuna. Dulu dia adalah anggota komite olahraga di kelas Morgan, dan karena latar belakang keluarganya tidak terlalu beruntung seperti halnya dengan Morgan, dia pun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Morgan. Kedua orang ini bisa dibilang sebagai dua sahabat Morgan semasa SMA. Setelah Morgan melihat bahwa hanya ada Arjuna dan Gibran, tatapan kebingungan muncul di matanya, dan dia bertanya dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membawa teman-teman lainnya ke sini? Kenapa aku tidak melihat siapapun? Gadis-gadis di kelas kita sudah datang. Mereka menunggu di restoran. Hari ini terlalu panas, jadi aku meminta mereka untuk menunggumu di restoran saja, jawab Gibran sambil tersenyum. Arjuna memamerkan giginya dan berkata sambil tersenyum, dia takut dewinya akan terbakar matahari dan kulitnya berubah menjadi kecoklatan. Gibran mengulurkan tangan dan menepuk Arjuna, kemudian tertawa dan bercanda, apa kamu bilang? Sikapku ini disebut gentleman, yaitu memperlakukan wanita dengan lembut dan melindunginya. Jika matahari membuatnya gelap sepertimu, tentu tidak akan ada pemuda yang mau mengejarnya, kan? Morgan tidak menyangka mereka semua datang begitu cepat, jadi dia merasa sedikit malu. Kemudian dia berkata dengan lembut kepada Gibran, baiklah, karena semua orang sudah datang, jangan buat mereka menunggu lebih lama. Ayo kita ke sana sekarang. Oke, cepat masuk ke mobil. Ayo kita segera temui gadis-gadis itu. Gibran mengeluarkan kunci mobil dari saku bajunya sambil berbicara, dan menekannya dengan ringan. Kemudian mereka melihat Mercedes putih dengan lampu menyala. Morgan pura-pura terkejut saat melihat Mercedes-Benz milik Gibran, dan berkata sambil tersenyum, Gibran, hebat juga kamu, sekarang kamu bahkan mengendarai Mercedes-Benz. Gibran juga tidak ingin menyombongkan diri kepada Morgan, dan dia hanya berkata sekenanya, hebat apanya. Aku membeli ini dari temanku. Ini hanya mobil bekas, dan sangat murah harganya. Biasanya dia gunakan mobil ini untuk menipu para gadis. Jika seseorang yang benar-benar memahami mobil, dia pasti tahu bahwa mobilku ini sama sekali tidak berharga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gibran, Morgan hanya tersenyum ringan. Tanpa banyak bicara, Morgan segera mengikuti Gibran dan Arjuna ke dalam mobil. Bab 840 Gadis Pujaan Gibran membawa Morgan dan Arjuna langsung ke sebuah restoran yang terlihat sangat mewah. Setelah Morgan turun dari mobil, dia melihat sekilas ke arah restoran. Selama ini Morgan telah mengunjungi banyak restoran kelas atas, jadi sekilas dia bisa melihat bahwa harga makanan di restoran tersebut pasti tidak murah. Dia pun kemudian berkata dengan lembut kepada Gibran, harga makanan di tempat ini pasti tidak murah, atau ayo kita makan di tempat lain saja. Namun Gibran berkata kepada Morgan dengan nada acuh tak acuh, tidak apa-apa. Kita sudah lama tidak bertemu, dan akhirnya kita bisa berkumpul hari ini, jadi kita harus makan enak, kan? Jangan khawatir, hari ini aku yang traktir. Ketika Morgan mendengar kata-kata Gibran, dia memandang Gibran dari atas ke bawah. Meskipun Morgan tahu kondisi ekonomi keluarga Gibran memang tidak kekurangan, tetapi dia masih belum bisa dikatakan sebagai generasi kedua yang kaya raya. Makan di restoran semacam itu setidaknya akan menghabiskan biaya jutaan rupiah, yang sebenarnya cukup membebani untuk ukuran kantong mahasiswa seperti Gibran. Morgan pun mulai memikirkan cara untuk membayar semua tagihan makanan nanti setelah mereka semua selesai makan, tanpa sepengetahuan Gibran dan teman-teman yang lainnya. Bagaimanapun, jumlah uang ini bukan apa-apa bagi Morgan. Selain itu, Morgan sudah lama tidak bertemu dengan Gibran dan teman-teman dekatnya yang lain. Jadi sekarang, saat mereka akhirnya bertemu, agak memalukan bagi Morgan jika membiarkan Gibran yang mentraktirnya makan. Gibran tersenyum dan menghibur Morgan saat melihat Morgan hanya diam saja. Dia pikir Morgan mengkhawatirkannya. Morgan, jangan khawatir, aku sebenarnya masih punya sedikit uang ini, tenang saja, ujarnya seraya tersenyum. Baiklah, kalau begitu ayo kita makan di sini. Morgan mengangguk ringan. Gibran kemudian berkata sambil tersenyum, Morgan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku sempat bertemu dengan beberapa teman ketika aku kuliah dan mereka semua adalah generasi kedua yang sangat kaya. Mereka mengendarai mobil dan tinggal di rumah bernilai puluhan miliar. Hubunganku dengan Eriko adalah yang terbaik. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengajakku berbisnis nanti. Ngomong-ngomong, ayah Eriko adalah Pak Edward,
kamu pasti pernah mendengar tentang mereka, bukan? Morgan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata Gibran, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Eriko anaknya Edward. Ada kilasan kegirangan di mata Gibran saat melihat bahwa Morgan sepertinya juga mengenal Eriko. Dia buru-buru bertanya lagi kepada Morgan, ya, Eriko yang itu. Apa kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya, tukas Morgan seraya menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu melanjutkan, aku hanya mendengar dari temanku bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan dia. Tiba-tiba ada keanehan terlintas di mata Gibran saat mendengar perkataan Morgan. Dia tersenyum dan menjawab, ya, sesuatu terjadi padanya, tapi aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Morgan menatap Gibran tanpa berbicara. Saat ini, Eriko yang dibicarakan Gibran jelas adalah Eriko yang kakinya dipatahkan oleh ayahnya sendiri, Edward, di kapal pesiar saat itu. Morgan tahu bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan Gibran padanya adalah membual. Morgan mengenal temperamen dan karakter Eriko dengan sangat baik, jadi tidak mungkin dia ingin berteman dengan orang seperti Gibran. Apalagi jika hubungan antara Gibran dan Eriko benar-benar baik, bagaimana mungkin Gibran tidak menghadiri upacara pertunangan Eriko? Bagaimana mungkin Gibran tidak mengetahui bahwa Eriko sekarang adalah orang yang C*** dan tidak berguna? Hanya saja Morgan tidak akan memberitahu Gibran apa yang sebenarnya terjadi, karena Morgan tahu Gibran memang terkadang suka menyombongkan diri. Akan tetapi pada dasarnya Gibran tidak ada niat buruk. Siapa yang tidak ingin teman-temannya tahu seberapa baik keadaan mereka di luar sekarang? Jadi, hal ini tentu bisa dimaklumi. Sudah, Gibran, Morgan, berhenti mengobrol, ayo kita masuk dulu, kata Arjuna sambil tersenyum, lalu masuk ke restoran terlebih dahulu. Selang beberapa saat, Morgan, Arjuna, dan Gibran masuk ke ruangan pribadi restoran. Saat ini, ada 3 gadis yang duduk di ruangan pribadi tersebut. Salah satu gadis di sana berperawakan tinggi dan memiliki wajah yang cantik, tingginya sekitar 1,7 meter. Dia mengenakan t-shirt hitam di bagian atas tubuhnya dan celana pendek denim di bagian bawah tubuhnya. Kakinya yang ramping dan indah langsung terlihat di depan semua orang. Dia terlihat sangat modis dan cantik. Gadis ini bernama Shirley. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Morgan saat SMA. Dia juga salah satu dari sedikit gadis di kelas yang tidak memandang rendah Morgan. Ada juga seorang gadis yang terlihat lembut dan anggun, mengenakan kacamata berbingkai hitam dan gaun bermotif bunga. Pada saat ini, dia menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Gadis ini bernama Elena. Dia adalah ketua kelas Morgan semasa mereka masih duduk di bangku SMA. Meski hubungannya dengan Morgan biasa-biasa saja, tapi masih bisa dibilang tidak buruk, Elena dan Arjuna memiliki hubungan yang baik. Ketika keduanya duduk di bangku SMA, sering diberitakan bahwa keduanya berpacaran, tetapi Morgan tidak mengetahui apakah mereka benar-benar berpacaran atau tidak. Selain Shirley dan Elena, ada juga seorang gadis yang berpenampilan paling cantik dan memiliki temperamen yang sangat elegan, polos, dan menawan, dengan sedikit martabat dalam keseksiannya. Dia mengenakan gaun putih pendek yang sangat menarik perhatian. Morgan berpikir bahwa gadis tersebut pasti gadis yang disukai Gibran. Setelah melihat Morgan, Shirley bergegas menghampiri Morgan dengan tatapan tajam membunuh. Gadis itu memelototi Morgan dan berkata dengan nada kesal, Morgan, kamu masih punya keberanian untuk bertemu kami. Apa kamu tidak takut padaku? Sudah berapa lama sejak aku melihatmu terakhir kali? Apa kamu tidak tahu bagaimana caranya menghubungi teman-temanmu? Lihat saja bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini. Ya, kepribadian Shirley selalu seperti ini, mirip dengan anak laki-laki. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, kepribadiannya ternyata masih belum berubah. Karakter Shirley sangat berkaitan dengan latar belakang keluarganya. Ayah Shirley adalah seorang polisi, jadi Shirley dibesarkan di kantor polisi sejak dia masih kecil. Selain itu, dia juga belajar bela diri taekwondo ketika dia masih kecil. Semasa SMA dulu, bahkan anak laki-laki pun bukan tandingan Shirley. Bukankah Morgan yang berinisiatif untuk menghubungi kita? Shirley, lepaskan saja dia, jangan membuat masalah, ya. Gibran dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Shirley, lalu berkata pada Morgan, Morgan, aku tidak akan memperkenalkanmu pada Shirley dan Elena karena kita semua teman sekelas dulu. Kali ini aku ingin memperkenalkan kamu dengan teman baru. Usai mengatakan hal tersebut, Gibran langsung menyeret Morgan ke sisi gadis cantik tadi,
lalu berkata kepada Morgan sambil tersenyum, "Ini temanku, namanya Agatha." "Agatha, ini, Morgan yang terus kuceritakan padamu tadi. Dia sahabatku yang terbaik." Agatha dengan cepat tersenyum pada Morgan setelah mendengar kata-kata Gibran, lalu berkata dengan lembut, "Halo, Morgan, aku sering mendengar Gibran bercerita banyak tentangmu." "Halo, Agatha." Morgan buru-buru menjawab, lalu menatap Agatha dari atas ke bawah tanpa berkata apa-apa lagi. Meski Agatha masih terlihat sangat antusias saat menyapa Morgan, tetapi Morgan justru bisa merasakan bahwa sikap Agatha terhadapnya sangat menghina. Hanya saja, Agatha menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimanapun, sebelumnya Morgan sudah sering dipandang rendah dan dihina, jadi dia bisa melihat pandangan orang lain terhadap dirinya hanya dalam sekali lihat. Terima kasih sudah mampir. Bersambung.